Oke, apa kabar Mitra TA TV? Senang sekali Sena Herpram hadir dalam Newspedia. Dan kali ini dalam Newspedia kita angkat tema tentang meningkatkan ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, terkait dengan tema ini kita sudah menghadirkan 3 narasumber hadir bersama saya. Yang pertama adalah anggota DPR RI dari Komisi 6, Bapak Muhammad Toha. Apa kabar, Pak Toha? Baik, Mas Seno. Sehat pastinya. Oke. Dan kemudian kami hadirkan pula pimpinan cabang Bulog Surakarta, Ibu Nini Setiawati. Ibu Nini, sehat Ibu Nini juga ya? Oke, alhamdulillah sehat. Dan yang ketiga, Kasiter Korem 074 Waras Tratama, Letkol CAJ, Dr. Andes Aksin. Pak Aksin, tetap semangat pastinya. Tetap semangat. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan, kita akan bahas tentang ketahanan pangan ya, untuk kesejahteraan masyarakat ini. Yang pertama saya mau ke Pak Toha dulu. Pak Toha sebagai anggota DPR RI yang menaungi juga BUMN ya Pak ya? Iya. Salah satunya ada Bulog di sini ya. Boleh tahu ini tentang kondisi ketahanan pangan di tanah air ini seperti apa? Sebelum saya menyampaikan kondisi ketahanan pangan, saya sampaikan dulu dasar-dasar kita ya. Dasar-dasar kita, kebijakan kita. Karena kita kan di DPR ini kan kebijakannya saja, bukan eksekusinya ya. Yap, betul. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, kewajiban pemerintah itu menyelenggarakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan. Nah, tapi masyarakat juga punya kewajiban dan hak, yakni ikut berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan serta perdagangan serta distribusi pangan, serta mendapatkan hak untuk mendapatkan pangan yang layak dan bergizi. Jadi artinya kedua belah pihak ini saling sinergi ya, atau sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kaitannya dengan kondisi pangan secara nasional itu selalu dipantau oleh pemerintah, baik lewat Bulog pusat secara nasional maupun juga semua stakeholder yang terkait seperti Kementerian Perdagangan. Misalnya kalau pas panen kemarin kan ada statement pemerintah mau impor beras begitu. Nah, itu biasanya kita undang, kita panggil kementerian yang menangani, misalnya Kementerian Perdagangan. Apakah itu benar pernyataan itu? Apakah ketersediaan pangan secara nasional itu nggak mencukupi begitu, sehingga harus impor gitu ya. Oleh karena itu kita klarifikasi dan kita tanyai mereka. Ternyata ketersediaan saat itu, kalau pertanyaannya Mas Seno tadi, ketersediaan pangan secara nasional cukup apa enggak, saat itu pernyataan Menteri Perdagangan bahwa ketersediaan pangan secara nasional cukup. Ya. Bahkan saat itu kan pas panen raya. Oleh karena itu saat itu juga kita mendesak Menteri Perdagangan untuk tidak mengimpor, meskipun sebenarnya secara undang-undang impor itu boleh. Ya, impor itu boleh. Dengan tujuan apa? Kalau ketersediaan atau cadangan pangan nasional itu dirasa atau tidak mampu mencukupi ketersediaan itu, cadangannya ya. Jadi boleh jika tadi itu ya? Ya, boleh jika. Ada syaratnya itu? Itu pasal berapa? Ada ada. Undang-undangnya itu pasal 36 Undang-Undang 18 tahun 2012. Impor pangan pokok hanya dapat dilakukan ya apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan minimal tidak mencukupi atau cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Jadi bisa jadi pas panen gagal, ya kan, atau apa namanya ada bencana, ya mungkin butuh pangan yang lebih, itu bisa saja impor. Itu secara nasional. Kalau nasional. Di Jawa Tengah sendiri, Pak Toha melihat? Kalau di Jawa Tengah kami sebenarnya sudah cek ya ke Bu Nini kemarin, pas acara reses ya Bu Nini, sama Kak Kanwilnya Jawa Tengah. Ya, saya sampaikan kepentingan saya saat itu karena kepentingan dapil daerah Surakarta ya, dari Sragen, Wonogiri dan sebagainya, Sukoharjo, Solo, Klaten.
dari data yang disampaikan Bu Nini dan Kak Kanwil itu mencukupi. Bahkan 6 bulan, sampai 6 bulan setelah Lebaran ya, itu tercukupi semuanya. Jadi saya cek, nanti 6 bulan kami cek lagi. Ya, tugas kami adalah ngecek agar ya, tidak kekurangan pangan wilayah Surakarta ini, terutama bahan pangan pokok, beras, gula, ya, dan seterusnya. Itu Mas Eno, Oke, Pak Tua, informasi. kalau dijelaskan kan memang kalau DPR fungsinya kan pembuat kebijakan gitu ya, Oke. di undang-undang lah. Nah, kaitannya dengan ketahanan pangan, tapi ada nggak sih bikin program juga terkait dengan ketahanan pangan ini selain produk undang-undang kebijakan? Undang-Undang 18 itu kan sebenarnya menginstruksikan untuk membuat Badan Ketahanan Pangan Nasional. Badan Ketahanan Pangan Nasional. Nah, Oke. Badan Ketahanan Pangan ini seharusnya dibentuk setelah 3 tahun setelah Undang-Undang Nomor 18 itu diundangkan. Oke. Padahal itu diundangkan tahun 2012, 2012. Artinya 2015 harus sudah ada, tapi sampai sekarang saat belum. ini, ya. Nah ini ya teman-teman mengatakan pemerintah dalam hal ini melanggar undang-undang itu. Meskipun sebenarnya ini pemerintah daerah ya luar biasa. Saya cek ke Sulawesi Selatan, saya cek ke Jawa Tengah, Pak Ganjar kemarin, saya cek ke Jawa Timur, mereka sudah mempunyai semacam dinas ya, dinas atau Badan Ketahanan Pangan tingkat provinsi. Bahkan di kabupaten-kabupaten itu juga sudah mempunyai itu. Meskipun yang di Meskipun secara nasional pemerintah belum. pusatnya tidak ada Ya. gitu ya ketahanan. Ya mungkin mengacunya ke apa itu, ada Badan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian. Tapi itu kan spesifik di Kementerian Pertanian. Kalau bisa ya secara umum ya, secara nasional ini ada Badan Ketahanan Pangan yang ngurus khusus pangan, ketahanan pangan. Oke, baik. Saya ke Ibu Nini. Bu Nini, sebelum mungkin masuk ke tema kita kaitannya dengan meningkatkan ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat ini ya, boleh tahu ini fungsi atau tugas Bulog ini apa sih? Ya, ya baik Mas Eno. Sebagaimana Perpres 48 2016 yang mengatur fungsi Bulog dalam ketahanan pangan, yaitu sebenarnya bisa kita lihat 3 fungsi di situ: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Nah, ketersediaan itu bagaimana sih? Berarti Bulog itu harus bisa menjamin ketersediaan, khususnya kalau di Indonesia ini pangannya beras gitu ya, itu sampai ke pelosok negeri. Apa yang dilakukan oleh Perumbulog? Perumbulog sampai dengan hari ini pun masih melakukan penyerapan gabah beras dalam negeri. Gunanya untuk apa itu tadi? Ada fungsi ketersediaan yang harus diemban oleh Perumbulog. Nah, kemudian yang kedua keterjangkauan, bahwa yang pangan ini harus dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun di pelosok negeri ini. Bulog seperti kita ketahui, Bulog ada di seluruh Indonesia, kemudian juga ada infrastruktur sarana yang tersedia gudang-gudangnya, distribusi sama harga keterjangkauan ya. itu. Kemudian dia juga harus menyediakan mendekat. Kami juga punya sekarang ada apa namanya RPK Pak, itu yang salah satu untuk mendekatkan produk-produk biar lebih terjangkau. Kemudian juga apa namanya, kita juga di situ ada beberapa penugasan yang bisa untuk menjangkau ini. Contohnya KPSA saat ini, KPSA itu bisa dibeli dengan harga 8.300 misalkan harga yang per hari ini ya, mulai tahun dulu dikenal mungkin sebagai operasi pasar. Itu kan caranya bahwa dapat terjangkau. Ya, kemudian fungsi ketiga adalah stabilisasi. Stabilisasi ini berarti dari hulu dengan hilir. Produsennya dijaga, konsumennya juga dijaga itu tadi. Nah, produsen kami menyerap gabah beras petani, kemudian di sisi hilir kami juga menjaga harga untuk tingkat konsumen. Ketika harga naik, ada KPSH yang bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga lebih terjangkau. Gitu. Ya, kalau terkait dengan yang di Surakarta sendiri ketersediaannya ini aman, dan amannya itu sampai kapan gitu? Saat ini sebagaimana diketahui cabang Surakarta ini membawahi 7 kabupaten kota, yaitu Solo Raya. Kami per hari ini
punya stok setara beras, berarti gabah dan beras itu 16.800, dan itu terus akan bertambah karena kami pun masih terus melakukan penyerapan. Begitu. Seperti tadi disampaikan Pak Toha sebelumnya, ini 6 bulan ke depan mungkin juga masih akhir tahun bahkan awal tahun masih sangat cukup. Gitu. Ya, ini menarik ketika kemudian TNI itu sepertinya dilibatkan di dalam ketahanan pangan gitu ya Pak ya. Nah ini yang kita ketahui kan kalau TNI itu kan harus menjaga mungkin teritorial, ya keamanan, kondisi damai dan lain sebagainya. Tapi di sini ada juga terjun ke ketahanan pangan. Ini penjelasannya seperti apa ini Pak? Yang dilakukan TNI apa gitu? Terima kasih Mas Yono. Kalau secara fungsi dalam ketahanan pangan, TNI melakukan pendampingan sebenarnya, kerjanya pendampingan jasa kepada petani, bersama dengan Distan dan Pertanian, kemudian dengan PPL, dengan yang terkait di daerah itu, ada juga dengan Kapoktan, pendampingan. Cuman karena ini menyangkut masalah pangan, dan pangan itu adalah merupakan kebutuhan pokok dasar manusia, sehingga kalau ini terganggu, otomatis juga akan mengganggu ketahanan nasional. Itu masalahnya. Untuk itu perlu adanya sinergitas Pak Toha sebagai pembuat undang-undang, kemudian Ibu Nini sebagai yang operasional nanti di lapangan, harusnya ada sinergi gitu. Kalau tugas kami secara pokok adalah hanya pendampingan saja Mas. Datanya seperti itu. Dan dengan TNI ini kalau nggak salah sudah 3 kali MOU antara Kementan dengan TNI. Gitu. Mulai zamannya mungkin waktu itu Pak Mulyono, kemudian Pak Gatot sampai kemarin Pak Andika. Ada 3 kali MOU Mas kita. Itu MOU-nya itu maksudnya diperbarui terus. Diperbarui terus, ya. Gitu ya. Bahkan terakhir kemarin. Yang terakhir ini apa? Ya, untuk poinnya yang apa? Dalam? Poinnya apa? Poinnya yang terakhir yang memperbarui MOU yang sebelumnya gitu apa? Yang terakhir adalah penguatan pangan Mas. Yang kita semua tahu Bapak Mendan sekarang duduk sebagai komandannya untuk food estate di wilayah Kodam Tanjung Pura. Bahkan nanti akan dikembangkan lagi, mungkin di Kodam 2 Sriwijaya Bapak. Jadi nanti ada 2 wilayah, karena memang itu yang memungkinkan di wilayah itu. Tapi untuk Solo Raya tugas kami adalah sebagai pendamping petani maupun Kapoktan maupun para PPL di lapangan. Bahkan kami juga punya generasi muda Pak Toha di Wonogiri itu ada petani milenial yang kita bina. Jadi itu udah ekspor Mas. Pemberdayaan pemudanya gitu ya. Betul, pemudanya Wonogiri itu alhamdulillah sekarang malah sudah bisa ekspor beras. Gitu. Itu yang kita lakukan di Korea. Tanam padi itu ya. Segala komoditas ada Pak. Gitu. Itu Mas. Jadi pendampingan pemberdayaan ke kelompok tani, kelompok tani, Gapoktan, atau kelompok pemuda, itu termasuk terjun ke sana juga ya Pak? Iya. Bahkan kita tembak langsung. Langsung tembak. Betul. Langsung. Bahkan tidak jarang ikut bertani juga. Dalam? Ikut bertani juga. Ikut bertani. Bahkan di tiap kodam kita punya demolot. Apakah jagung, kedelai, bahkan padi kita punya demolot. Termasuk perikanan kita punya demolot di masing-masing kodam. Baik. Pak Toha, Bu Nini, dan Pak Aksin, kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi. Kita akan kembali lagi Newspedia untuk meningkatkan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat akan segera kembali untuk Anda.